Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjajahan. Penjajahan mana yang kita maksudkan? Penjajahan yang kita bahas di sini adalah penjajahan spiritual, penjajahan penaklukan berkedok agama, penguasaan atas orang lain berkedok agama. Kalau dulu penjajahan oleh kolonial Belanda itu karena mereka punya power, punya kekuatan bersenjata, punya kekuatan ekonomi, maka pribumi inlander tidak berdaya, dikuasai seluruh kehidupannya, dikuasai hartanya, dikuasai kehendak-kehendaknya, sehingga harus menurut apa kata Belanda. Kalau dulu para pribumi Nusantara dikuasai menurut karena tidak ada pilihan lain, melawan nyawa taruhannya, melawan keluarga taruhannya, melawan kehidupannya akan morat-marit. Kenapa? Karena mereka punya kuasa, punya power, punya senjata. Sehingga apa yang dikatakan penjajah itulah yang dilakukan. Apa yang dilarang penjajah itulah yang dijauhi. Apa maunya penjajah itulah yang dituruti. Sehingga kehendak-kehendak ini adalah berdasarkan maunya penjajah. Kita tidak punya kebebasan, tidak punya kehendak, tidak punya keinginan-keinginan dari diri sendiri. Semua dikendalikan menurut maunya penjajah. Itulah penjajahan fisik yang sudah beratus-ratus tahun dilakukan oleh Belanda. Sehingga pada akhirnya timbullah kesadaran untuk melepaskan diri dari penjajahan itu, untuk memperjuangkan kebebasan sendiri, kemerdekaan sendiri, kemerdekaan berusaha, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan beragama, dan lain sebagainya. Maka diupayakanlah perjuangan-perjuangan melawan penjajah Belanda itu. Sehingga alhamdulillah pada akhirnya menemukan titik terangnya pada 17 Agustus 1945. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penjajahan fisik yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia ini janganlah sampai terjadi lagi kepada generasi-generasi yang sekarang. Kenapa? Karena dijajah itu ndak enak. Kata siapa dijajah itu enak? Maka kemerdekaan yang sudah kita raih ini, kebebasan yang sudah kita raih ini harus dipertahankan, harus dijaga, jangan sampai kita kembali terjajah. Tetapi ternyata ada penjajahan lain yang menghantui atau memburu orang-orang Indonesia, orang-orang kita ini. Apa itu? Penjajahan ekonomi. Orang tidak punya kehendak, tidak punya kuasa, tidak punya kebebasan ketika ditekan ekonominya. Harus nurut mereka yang punya uang. Itu juga terjadi. Tetapi alhamdulillah lambat laun kita bisa melepaskan diri. Tetapi ada yang lebih fatal lagi, ada yang lebih akut lagi, yaitu penjajahan
spiritual. Kalau penjajahan ekonomi, dikasih bantuan, dikasih penyadaran, ditingkatkan taraf ekonominya, mereka bisa bebas. Tetapi penjajahan spiritual itu sudah merasuk ke dalam otak, merasuk sebagai doktrin dalam pikiran alam bawah sadar, maka upaya-upaya apapun itu banyak mentoknya, banyak menemui kesulitan-kesulitannya. Jadi lebih berat daripada penjajahan ekonomi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjajahan spiritual ini atau penjajahan berkedok agama ini ternyata sebagian besar dilakukan oleh kelompok yang menyatakan diri, memproklamirkan diri, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Nah, ini adalah alat yang ampuh untuk menjajah. Tidak ada lagi alat lain yang bisa membuat orang terkesima, orang tunduk, orang pasrah kecuali dengan senjata ini. Maka alhamdulillah Islam datang sebagai agama pembebasan, agama kesetaraan, agama memuliakan akhlak, menaruh kehormatan orang itu pada akhlaknya. Sehingga dengan konsep ini orang tidak bisa dijajah lagi. Tetapi kok kenapa masih ada orang yang bisa dijajah dengan kedok agama, dengan spiritual ini, dengan modal keturunan Nabi ini? Bisa jadi ini karena orang yang dijajah tersebut tidak paham Islam secara hakikat dasar, atau dia memang sudah terhipnotis. Tahu tapi terhipnotis, tahu tapi akal pikirannya tidak digunakan. Doktrin keturunan Nabi inilah yang digunakan sebagai senjata yang ampuh untuk melunturkan ajaran-ajaran dasar Islam tersebut, kesetaraan itu. Bahkan doktrin ini dipakai oleh Belanda untuk melumpuhkan pejuang-pejuang Indonesia yang melawan kepada Belanda atau menyembunyikan para ulama-ulama yang anti terhadap Belanda. Bagaimana caranya? Direkrutlah orang-orang Arab Yaman ini, dijual sebagai keturunan Nabi, kalian harus nurut apa kata orang ini. Kasih tahu di mana orang-orang ulama-ulama yang tidak suka kepada Belanda, yang mau memberontak. Maka yang ditugaskan menjadi anteknya, menjadi agen rahasianya adalah para habib-habib ini yang dikatakan keturunan Nabi. Dengan persuasinya, dengan bujuk rayunya, dengan kedok agamanya, bicara agamanya, maka dirayulah masyarakat-masyarakat untuk memberitahukan di mana para ulama yang anti Belanda. Dirayulah para ulama-ulama tersebut supaya jangan memberontak kepada Belanda. Saya adalah keturunan Nabi, kalian harus mengikuti apa yang saya katakan. Saya berbicara berdasarkan ilham dan lain-lain. Itu dulu. Bagaimana dengan sekarang? Masih digunakan untuk penjajahan gaya baru ini. Dengan modal saya keturunan Nabi, maka apapun yang dikatakan akan diturut oleh masyarakat. Apapun yang dilarang tidak akan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat menjadi takut, masyarakat menjadi ta'zim, masyarakat menjadi menurut, bahkan masyarakat bisa berkorban apa saja demi memuliakan keturunan Nabi. Dalam kurung palsu. Inilah bahayanya menjual keturunan Nabi untuk dijadikan alat penjajahan baru. Inilah sebenarnya yang sedang kita perjuangkan. Bagaimana cara menaklukkan orang-orang pintar, orang-orang ulama yang sudah faham dengan Al-Quran dan hadis, yang sudah faham dengan agama ini? Gampang. Habib Taufik punya caranya. Silahkan lihat caranya dia menaklukkan ulama. Lihyatu fitin. Artinya kalau kamu tadi itu
yang merasa alim, yang merasa ustadz, yang lainnya. Kalau ketemu ahlul bait, habaib, yang mereka tadi itu juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli, tapi kamu tawadhu. Itu untuk sekelas ulama pun tidak bisa setara dengan para habib itu. Tidak boleh mengkritik, tidak boleh banyak bertanya, apalagi meneliti nasabnya. Orang pintar pun, ulama pun tidak boleh. Sehingga praktis ketika ulamanya sudah terjajah sedemikian rupa, maka ke bawahnya pun sangat gampang. Maka orang-orang sekelas santri atau pecinta-pecinta ulama akan sangat gampang untuk dijadikan budak, untuk dijadikan pelayan setia, untuk dijadikan pembela setia, dan seterusnya. Maka kita tidak heran bagaimana orang-orang itu mengkeramatkan para habib, berebut air liurnya, berebut bekas minumnya, berebut bekas makannya, berebut cium tangannya, berebut cium kakinya, dan lain sebagainya. Apalagi Habib Bahar bin Smith sangat-sangat menikmati penghambaan ini, sangat-sangat menikmati kekuasaan ini, penjajahan ini. Orang-orang menyelaminya, orang-orang mencium tangannya, orang-orang mencium-cium kakinya, dan lain sebagainya. Tidak terhitung harta benda yang dikorbankan atau disumbangkan kepada para habib-habib ini sebagai, dalam tanda kutip, sesembahan kepada yang dipujanya. Inilah penyakit akut yang menggerogoti masyarakat kita, sehingga mereka menjadi masyarakat yang terjajah, yang menurut, yang pasrah, yang melayani orang lain. Bahkan yang dilayani ini pun adalah orang luar, keturunan luar, yaitu dari Yaman. Bahkan sekelas ulama-ulamanya pun sampai begitu menghambanya. Maka kondisi penjajahan ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Betul? Tidak manusiawi lah. Orang kehilangan daya nalar kritisnya, orang kehilangan kesetaraannya. Peri kemanusiaan dan peri keadilan, keadilannya di mana, kesetaraannya di mana, kebebasannya di mana. Sehingga orang yang ingin kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum dilemahkan lagi dengan doktrin Habib lebih mulia daripada orang alim. Akhirnya mental lagi itu ajaran Islam yang asli. La fadla li arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada bedanya orang Arab dengan orang luar Arab kecuali takwanya. Dihapus lagi dengan doktrin orang-orang keturunan Arab, orang-orang ahlul bait Nabi lebih mulia. Maka doktrin-doktrin inilah yang sedang kita perangi sekarang ini. Sedang diperangi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan semua rekan-rekan yang concern, yang peduli terhadap penjajahan spiritual ini. Yang sumber pokoknya adalah cap keturunan Nabi ini. Ini penyakit awal yang harus dihilangkan. Ketika mereka tidak ada kekuatan lagi, tidak ada argumen lagi untuk menyatakan keturunan Nabi, maka praktis penjajahan spiritual mereka akan sirna. Itulah maksud dan tujuan kita berjuang demi kesetaraan, berjuang demi penegakan Islam, berjuang demi pemurnian nama Nabi Muhammad SAW dan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan perjuangan kita menemukan keberhasilan dan menghancurkan penjajahan-penjajahan dan berhala-berhala itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.